bergabung dengan 4K Training Division. Pada kali ini kita akan bahas tentang Safety Training Chapter 1. Topik yang dibahas adalah Introduction of Safety. Lesson of Objective. Untuk perbahasan kali ini, kita akan menerangkan what is safety. Dan yang kedua, kita akan describe the hierarchy of control related to safety. What is safety? Safety adalah keselamatan suatu keadaan aman dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, secara sosial, secara spiritual, secara financial, secara politik, emosional, pekerjaan, psikologi, ataupun pendidikan, dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah hierarchy of control. Hierarchy of control yang tertinggi atau yang pertama adalah elimination atau substitution. Yang kedua adalah engineering control. Yang ketiga adalah administrative control atau work practice control. Dan yang keempat adalah Personal Protective Equipment atau PPE. Di sini saya menggambarkan triangle. Triangle ini menunjukkan effectiveness-nya increase dari low ke high. Hierarki yang pertama di sana menunjukkan elimination atau substitution. Kalau elimination and substitution tidak bisa, maka yang kedua ataupun tahap kedua adalah engineering control. Kalau engineering control juga nggak bisa, maka tahap ketiga adalah administrative atau work practice control. Kalau ini juga nggak bisa eliminasi 100% hazard, maka yang terakhir adalah Personal Protective Equipment atau PPE. Nanti saya jelaskan satu persatu di next. Elimination atau substitution. Dia adalah tingkat perlindungan tertinggi. Apa itu elimination? Dan apa itu substitution? Elimination itu kita eliminate hazard from the workplace. Kita eliminate kan bahaya itu dari tempat kerja. Apa itu substitute? Substitute adalah contohnya kita menggunakan zat berbeda yang lebih aman, ataupun benda yang berbeda yang lebih aman, bergantung pada requirement. Dan substitute itu bisa juga secara teknis komposisinya sama, tetapi berbeda wujud. Karena perbedaan wujud itu bisa membedakan tingkat-tingkat bahaya.
di sini ada most hazardous dan least hazardous. Particle size-nya yang berbeda menunjukkan hazardous yang berbeda. Untuk detailnya, saya akan bahas nanti di chapter ketiga. Okey, tahap kedua adalah engineering control. Apa itu engineering control? Yang pertama, kita physical change to workplace atau perubahan fizik di tempat kerja. Contohnya, isolasi, ventilasi, equipment modification, dan beberapa lagi. Nah, ini contoh secara sederhana beberapa engineering control di tempat kerja. Yang ketiga adalah administrative control dan work practice control. Apa itu administratif dan apa itu work practice? Di sini membutuhkan pekerja atau majikan untuk melakukan sesuatu, dan ini dikategorikan responsibility of worker or responsibility employer. Contohnya, kita membuat proper operating procedure atau work permit atau safe work practice. Apa itu safe work practice? Safe work practice adalah simple procedure. Work permit adalah izin kerja. Tetapi ini bergantung pada kondisi-kondisi di tempat kerja atau site work. Apa itu proper operating procedure? Proper operating procedure itu adalah standard procedure atau general procedure yang dibuat berdasarkan international standard seperti refer to IEEE, refer to API standard, IP standard, dan beberapa standard internasional lagi yang digunakan untuk engineering. Selepas itu ada juga inspection and maintenance. Inspection ini dan maintenance terbagi kepada dua, equipment and tools. Jadi bergantung pada kerja-kerja yang kita lakukan dan equipment yang kita pasang atau kita pakai di lapangan. Yang ketiga adalah housekeeping. Yang keempat adalah monitoring the use of highly hazardous material. Biasanya ini special case di mana seperti kalau di event itu seperti firework, CO2 dan beberapa material lagi yang kategorisnya hazardous. Yang kelima adalah supervision, di mana kita perlu ada supervisor safety di lapangan untuk mengawasi kerja-kerja di lapangan. Yang keenam, kita juga perlu mengadakan training kepada kru atau workers bersangkutan safety related dengan kerja-kerjanya. Enggak semua training yang
perlu bagi mereka, tetapi yang bersangkutan dengan kerja masing-masing. Dan ada juga di lapangan untuk mengadakan alarm sistem atau sign, dan ada juga warning. Ada beberapa kes memerlukan juga kita membedakan regulated area. Jadi area-area tertentu perlu izin tertentu atau memakai peralatan tertentu, atau juga mungkin sertifikasi tertentu yang diperlukan. Limit exposure by time or distance. Ini special case kepada beberapa item yang memerlukan monitoring, pemaparan dan jarak. Di atas kita sudah bahas tentang elimination, substitution, engineering control, administrative control, and work practice control. Jadi yang terakhir daripada hierarchy of control adalah personal protective equipment atau PPE. Untuk detail nanti kita akan bahas di chapter kedua dan chapter ketiga tentang personal protective equipment. Kepada teman-teman yang ada pertanyaan atau komen, bisa write down to comment line atau kirim WA ke nombor ini. Terima kasih teman-teman semua. Salam dari 4K Training Division. Thank you.